Tulungagung, kabupaten yang berada di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, terkenal sebagai salah satu daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Tulungagung menjadi destinasi yang tak hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga pesona pembangunan infrastruktur yang terus berkembang. Dikelilingi oleh pegunungan dan berada di tepi Samudra Hindia, Tulungagung memiliki daya tarik wisata alam yang luar biasa. Di balik keindahan alamnya, peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung semakin vital. Pembangunan infrastruktur menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung terus meningkatkan kualitas infrastruktur. Misi membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan menjadi panduan dalam setiap langkah pembangunan. Dinas PUPR kami terdiri dari beberapa bidang, salah satunya di bidang Bina Marga yang mengampu wilayah pemeliharaan, rekonstruksi, rehabilitasi maupun pembangunan jalan dan jembatan. Ini kita dalam hal ini melaksanakan sesuai visi maupun misi yang telah ditetapkan dalam RPJM kaitannya dengan peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah pinggiran. Di bidang jalan, kita banyak membangun koneksivitas antar kecamatan maupun antar desa yang menjadi kewenangan jalan yang menjadi aset kabupaten. Terutama di daerah-daerah wilayah pinggiran, yang terutama di perbatasan Blitar, di daerah Ngantru, di daerah Padangan, di daerah Pucung Lor ataupun di daerah Desa Pakel. Jadi kita melakukan koneksivitas penghubung antar desa maupun antar kecamatan. Di wilayah barat terutama yang menjadi titik perhatian kita, karena di wilayah barat di daerah pegunungan di Kecamatan Pagerwojo maupun Sendang, kita dorong untuk peningkatan pembangunan jalan, khususnya untuk peningkatan menjadi rigid beton, karena di daerah pegunungan terutama di daerah Sendang maupun di daerah Pagerwojo, karena dengan kondisi alam itu memang perlu penanganan khusus. Dan juga di area wilayah Sendang ada kegiatan Selingkar Wilis, yang artinya bahwa itu menjadi proyek strategis nasional. Dalam hal ini ada Perpres Percepatan Pembangunan Selingkar Wilis. Kita dorong melakukan pembangunan yang menghubungkan koneksivitas tidak hanya antar desa kecamatan, juga antar kabupaten. Dalam hal ini menghubungkan Trenggalek, Tulungagung maupun Kediri. Dinas PUPR juga terus berusaha kaitannya dengan tantangan kita ke depan, kaitannya dengan rencana pembangunan tol Tulungagung Kediri yang menghubungkan Bandara Doho dan juga nanti menyambung tol Kediri Kertosono. Ini juga perlu kita antisipasi untuk peningkatan infrastruktur yang menjadi penyangga-penyangga dari eksis tol yang ada di Kabupaten Tulungagung. Tentunya di Dinas PUPR juga segera menyiapkan suatu grand design dalam rangka pembangunan Tulungagung sampai 20 tahun ke depannya. Di bidang tata ruang Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, kita sudah menerbitkan Perda nomor 4 tahun 2023 tentang RT/RW Kabupaten Tulungagung yang berlaku 20 tahun ke depan sampai 2043. Dan tentunya itu menjadi grand design kita dalam rangka melakukan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Jadi sudah kita petakan mana-mana daerah yang menjadi kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman pedesaan, kawasan industri, kawasan strategis, kawasan wisata, kawasan pertanian, dan sebagainya. Dan itu
menjadi acuan kita dalam melaksanakan khususnya pembangunan yang simultan di Kabupaten Tulungagung. Di bidang tata bangunan tentunya kita juga membangun gedung-gedung untuk organisasi perangkat daerah. Kita bangun di gedung Eksbilga yang mungkin rencananya di akhir tahun ini sudah selesai dan diharapkan di awal tahun 2024 ini bisa segera digunakan oleh beberapa OPD terkait. Terus kita di bidang sumber daya air kaitannya untuk mengantisipasi pembelajaran pada tahun 2002 kemarin bahwa anomali cuaca sangat luar biasa, banyak terjadi banjir, banyak terjadi penyumbatan, juga banyak terjadi longsor tanggul di daerah irigasi pengairan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Di tahun 2023 kita melakukan kegiatan normalisasi untuk daerah irigasi untuk di wilayah Kabupaten Tulungagung. Selain juga normalisasi daerah irigasi, kita juga melakukan pembangunan cek dam, juga melakukan pembangunan saluran-saluran pembawa maupun saluran-saluran pembuang yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Keempat bidang dan sekretariat di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung bekerja maksimal pada tahun 2023. Bidang tata bangunan dan jasa konstruksi melibatkan diri dalam penyusunan kebijakan teknis, penataan bangunan gedung, dan pengembangan jasa konstruksi. Dari bidang tata bangunan dan jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung sesuai dengan nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 25 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung bahwa bidang tata bangunan dan jasa konstruksi mempunyai dua tugas pokok. Yang pertama adalah penyelenggaraan jasa konstruksi, kedua adalah penyelenggaraan penataan bangunan gedung. Untuk kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi pada tahun 2023 ini kami telah melakukan pembinaan pada 50 tenaga kerja konstruksi bidang bangunan gedung jenjang 4 dan telah melakukan pembinaan tertib usaha kepada badan jasa konstruksi di lingkup Tulungagung dan penyediaan data informasi tentang jasa konstruksi di lingkup Tulungagung. Kemudian untuk penyelenggaraan penataan bangunan gedung, alhamdulillah kami telah memenuhi target PAD yang telah ditetapkan sekitar 1,5 miliar dari sektor retribusi bangunan gedung melalui PBG dan SLF. Kemudian untuk kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi tahun 2023 ini kami telah melaksanakan rehabilitasi gedung Polres tahap 3 untuk lantai 3 dan pavingisasi LP Tulungagung serta pembangunan gedung serbaguna KPU untuk menunjang kegiatan pemilu 2024.
Dan yang terakhir adalah rehabilitasi gedung perkantoran untuk 4 OPD, Dinas Pariwisata, Inspektorat, Brida, dan BKPSDM. Bidang sumber daya air, memimpin, membina, dan mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang sumber daya air. Kegiatan SDA pada tahun 2023 ini meliputi kegiatan fisik maupun non-fisik. Kegiatan fisik kita laksanakan mulai sepanjang tahun 2023 ini ada 44 titik kegiatan, itu tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Beberapa tujuan dari kegiatan kita, yang pertama adalah mewujudkan kondisi jaringan irigasi yang optimal, sehingga dengan kondisi jaringan irigasi yang optimal itu bisa menunjang produktivitas pangan di Kabupaten Tulungagung. Kegiatan yang untuk mewujudkan kondisi jaringan irigasi yang optimal tersebut, kita melaksanakan rehabilitasi maupun peningkatan jaringan irigasi. Ada di 7 titik kegiatan. Selanjutnya, selain itu juga ada kegiatan kita dalam upaya pengendalian daya rusak air. Kita melaksanakan pembangunan cek dam, ada di 1 lokasi, dan juga rehabilitasi tanggul sungai ada di 4 lokasi. Selanjutnya, upaya yang lain yang kita laksanakan yang terkait dengan kegiatan kita di pengelolaan sumber daya air adalah upaya menuntaskan genangan atau banjir di beberapa titik yang ada di Kabupaten Tulungagung. Upaya yang kita laksanakan yaitu normalisasi saluran pembuang, ini ada di 19 lokasi dengan panjang total 28.000 meter yang kita laksanakan normalisasi. Selain itu juga kita membangun pintu air pengendali banjir ada di 2 lokasi pekerjaan. Di samping pekerjaan fisik, kita juga melaksanakan kegiatan non fisik. Yang pertama yaitu penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air, yaitu kita melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi di HIPA maupun gabungan HIPA. Selain itu, kita juga melaksanakan verifikasi izin pemakaian kekayaan daerah berupa permohonan pemanfaatan aset pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas PUPR. Operasional jaringan irigasi juga kita laksanakan di 168 daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten. Kegiatan kita selain yang kami sebutkan tadi tersebut di atas, juga kita melaksanakan konservasi sumber air yang dalam tahun 2023 kemarin kita laksanakan di bulan Maret, yang kita laksanakan berbarengan dengan memperingati Hari Air Sedunia. Selanjutnya kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung untuk bersama-sama ikut mengelola sumber daya air yang ada di Kabupaten Tulungagung dalam upaya kita memanfaatkan sumber daya air dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga kita semua berkewajiban untuk ikut serta menjaga pelestarian maupun konservasi air yang ada di Kabupaten Tulungagung.
Bina Marga bertugas memimpin dan mengkoordinasikan perumusan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Marga. Saya Trihadi Setiawati, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Di tahun anggaran 2023 ini, kami Bidang Bina Marga mendapatkan alokasi anggaran sebesar 91 miliar rupiah, di mana anggaran tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung di 19 kecamatan. Anggaran sebesar 91 miliar rupiah tersebut dipergunakan untuk sebagian besar adalah pembangunan jalan dan jembatan, meliputi kegiatan konsultansi, baik itu perencanaan maupun pengawasan, dan kegiatan fisik atau konstruksinya. Jadi ada 104 paket kegiatan, di mana proses pengadaannya ada yang melalui PL, pengadaan langsung. Untuk anggaran yang di bawah 200 juta itu sebanyak 41 paket, kemudian ada yang melalui tender 11 paket, kemudian ada yang melalui e-purchasing 52 paket. Proses pengadaan e-purchasing ini sangat menjadi prioritas utama proses pengadaan sebagaimana instruksi dari Presiden maupun MCP KPK, di mana minimal 30% harus melalui e-purchasing. Untuk bidang Bina Marga, alhamdulillah sudah 50% kita proses pengadaannya melalui e-purchasing. Kemudian dari 104 paket kegiatan tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan, termasuk di dalamnya pembangunan saluran, pembangunan tembok penahan badan jalan, itu sebanyak 43 paket. Kemudian rekonstruksi jalan 25 paket, pelebaran jalan menuju standar 2 paket, pemeliharaan berkala 25 paket, kemudian rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, penggantian jembatan, dan rehabilitasi jembatan. Untuk kegiatan di tahun 2023 ini, kita selain anggaran baru, juga melaksanakan kegiatan di tahun 2022 yang tidak bisa terserap. Jadi anggaran di tahun 2022 yang kegiatannya belum bisa dilaksanakan di 2023 ini. Dan alhamdulillahnya itu karena cuaca di tahun 2023 sampai akhir Desember ini bagus, cerah terus sampai akhir Desember ini. Jadi alhamdulillah kegiatan fisik kita, konstruksi itu semuanya bisa selesai 100%. Seperti yang kemarin kegiatan di tembok penahan badan jalan di Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, kemarin terdampak oleh bencana tanah longsor karena tanah di sana itu labil. Kemudian hujan yang terus-menerus di akhir tahun 2002 kemarin, alhamdulillah ini di 2023 bisa dilaksanakan selesai. Talutnya bisa sampai atas, jalannya sepanjang 50 meter, lengkap dengan salurannya. Sudah bisa dibuka untuk masyarakat umum dan dinikmati oleh masyarakat. Kemudian ada lagi bangunan yang di atasnya yang jalan putus di ruas Pagerwojo Judeg, khususnya di Desa Sidomulyo, itu juga alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan. Sekarang sudah dibuka trafiknya, tapi masih separuh jalan karena menunggu umur konstruksi dari konstruksi beton 28 hari. Insya Allah nanti di awal tahun 2024 sudah bisa dibuka secara total. Kemudian yang lain yang sudah bisa kita manfaatkan seperti jembatan di Jeli. Jembatan Jeli yang tahun kemarin juga terdampak banjir sehingga jembatannya putus. Itu bisa kita kerjakan di tahun ini dan selesai, namun demikian masih belum bisa dibuka untuk traffic lalu lintas secara umum karena tetap menunggu umur dari konstruksi betonnya. Kemudian di Kecamatan Rejotangan, di Desa Sumberagung, tepatnya di ruas Jalan Ngremang Purwodadi, alhamdulillah ini juga sudah selesai dilaksanakan dengan konstruksi jalan beton sepanjang
kurang lebih 1,5 kilo. Tapi juga belum bisa dibuka secara umum untuk kendaraan roda 4, tapi untuk roda 2 sudah bisa dibuka trafiknya. Kemudian lagi jalan yang putus di daerah Sendang. Di daerah Sendang di ruas Ngeger-Kedoyo, itu kemarin juga jalan putus, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dan sekarang sudah bisa dibuka trafiknya meskipun masih kendaraan roda 2. Di bawahnya lagi ruas Bungur-Kedoyo yang bangunan jalan beton sepanjang kurang lebih 1 km juga sudah bisa kita laksanakan selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Yang tak kalah pentingnya di tahun 2023 ini kita pemerintah Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi pembangunan impres jalan daerah, yaitu yang berlokasi di Selingkar Wilis, di mana ada di 3 ruas, di ruasnya di Pagerwojo Gambiran Penampean dan Sendang Penampean di Kecamatan Sendang ya. Itu sepanjang kurang lebih 10 km. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 ini semua kegiatan fisik kita itu bisa selesai 100% dan diharapkan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kelancaran perekonomian masyarakat. Bidang penataan ruang, memimpin dan mengkoordinasikan kebijakan teknis serta pelaksanaan di bidang penataan ruang. Saya Erna Suryani, Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan kegiatan bidang penataan ruang dalam 1 tahun terakhir di tahun 2023. Sebagai informasi, bidang penataan ruang secara umum mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan, memverifikasi, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan ruang. Rangkuman kegiatan bidang penataan ruang selama tahun 2023 tergambar pada kaleidoskop bidang penataan ruang sebagai berikut. Mengawali kegiatan pada bulan Januari adalah serangkaian proses penetapan rencana tata ruang wilayah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. Pada bulan Februari, penyerahan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulungagung oleh Kementerian ATR BPN kepada Bapak Bupati Tulungagung Drs. Marioto Birowo MM di Jakarta. Pada bulan Maret, melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung di lingkup Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Tulungagung. Pada bulan April, merupakan rapat koordinasi pembahasan permohonan kegiatan pertambangan di ruang rapat Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung. Pada bulan Mei, melaksanakan rapat koordinasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Rapat koordinasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin dengan pembahasan permohonan kegiatan terkait penataan ruang di Kabupaten Tulungagung. Pada bulan Juni, sebagai informasi, bidang penataan ruang melakukan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung pada hari dan jam kerja agar memudahkan masyarakat dalam hal konsultasi maupun pengajuan permohonan kegiatan terkait penataan ruang.
Pada bulan Juli, melaksanakan kegiatan FGD Kawasan Bentang Alam Kars Kabupaten Tulungagung. Terselenggaranya FGD Kawasan Bentang Alam Kars ini merupakan salah satu mekanisme penetapan Kawasan Bentang Alam Kars Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang penetapan Kawasan Bentang Alam Kars. Pada bulan Agustus, melaksanakan kegiatan sosialisasi laporan pendahuluan rencana detail tata ruang wilayah perkotaan Tulungagung. Kegiatan sosialisasi ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam revisi materi teknis rencana detail tata ruang wilayah perkotaan Tulungagung. Pada bulan September, melaksanakan sosialisasi launching sistem informasi PU terintegrasi penataan ruang atau Siputra Tarung. Kegiatan launching sistem informasi ini merupakan bentuk inovasi terkait kegiatan penataan ruang di Kabupaten Tulungagung. Dalam sistem informasi tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam kegiatan penataan ruang di Kabupaten Tulungagung. Berikutnya, pada bulan Oktober adalah penyepakatan delineasi kawasan bentang alam Kars Kabupaten Tulungagung. Pada bulan November, melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 sampai 2043 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung. Kegiatan sosialisasi RT/RW ini dilaksanakan di ruang rapat Prajamukti Kabupaten Tulungagung. Dalam kegiatan sosialisasi ini melibatkan beberapa stakeholder terkait, baik instansi pemerintah hingga kelompok masyarakat. Harapannya, seluruh stakeholder di Kabupaten Tulungagung dapat mengetahui bahwa Kabupaten Tulungagung telah mempunyai produk hukum terbaru terkait penataan ruang di Kabupaten Tulungagung, yaitu Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung tahun 2023 sampai 2043. Memasuki bulan Desember, pada akhir tahun 2023, melaksanakan kegiatan konsultasi publik 1 Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Tulungagung. Kegiatan konsultasi publik ini merupakan serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan revisi materi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Tulungagung. Sekretariat membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan administrasi umum. Kami di Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan program penunjang urusan pemerintah Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah. Yang kedua, administrasi kepegawaian perangkat daerah. Yang ketiga, pemeliharaan barang milik perangkat daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Yang keempat, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Yang kelima, administrasi umum perangkat daerah. Dan yang keenam, administrasi keuangan perangkat daerah. Semua kegiatan tersebut sudah kami laksanakan dengan baik dan beberapa anggaran sudah terserap sesuai target. Selain itu, bidang sekretariat juga mengampu kegiatan laboratorium dan perbengkelan, di mana laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung telah mendapatkan sertifikat SNI ISO sebagai persyaratan kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang terdiri dari 14 parameter pengujian yang sudah bersertifikat ISO. Berdasarkan sertifikasi tersebut, pelayanan laboratorium Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sudah berstandar internasional sehingga pelayanan laboratorium Dinas PUPR menjadi lebih baik. Ini ditunjukkan melalui peningkatan hasil restribusi pada pelayanan laboratorium tahun 2023
sebesar Rp213.920.000 yang sudah melebihi target retribusi yaitu sebesar Rp212.514.000. Kemudian untuk penerimaan retribusi lainnya yaitu dari penyewaan alat berat sebesar Rp62.300.000 dan target retribusi juga sudah terlampaui yaitu dari target Rp61.923.750. Untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023, Dinas PUPR mengembangkan fitur-fitur pada aplikasi Siputra, yaitu diantaranya dengan membuat fitur Siputra Tarung atau pelayanan yang ada di bidang tata ruang. Yang kedua, membuat fitur Siputra Bima, yaitu pelayanan aduan untuk infrastruktur jalan rusak yang ada di bidang bina marga. Kemudian ada Siputra Laborat, ini pelayanan untuk pendaftaran dan tracking proses laboratorium. Yang mana harapan kedepannya semoga dengan adanya pengembangan aplikasi Siputra ini dapat memberikan peningkatan pelayanan juga kepada masyarakat dalam hal melakukan pengaduan secara online, mengakses informasi KPU-an, dan lain-lain, sehingga semakin mudah, efektif, dan efisien. Harapan untuk tahun 2024, kami berharap kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung secara umum dan kegiatan kesekretariatan dapat berjalan lebih baik lagi dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung. Infrastruktur di wilayah Tulungagung tidak hanya dibangun, tetapi juga dipelihara dengan baik sepanjang tahun 2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, membawa dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2023, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Tulungagung menunjukkan dedikasinya yang tinggi dengan sering melakukan kunjungan dan peninjauan di lokasi pembangunan. Dalam upayanya untuk memastikan kelancaran proyek-proyek infrastruktur, beliau secara rutin melibatkan diri dengan melihat secara langsung proses pekerjaan di lapangan. Melalui kunjungan-kunjungan ini, Kepala Dinas PUPR tidak hanya memonitor kemajuan fisik pembangunan, tetapi juga berusaha untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Pendekatan ini memungkinkan beliau untuk mendapatkan masukan langsung dari warga terkait dampak pembangunan terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Kak niki. Warga nggih ngoten. Beberapa waktu yang lalu Dinas PUPR, terutama kami dari unsur Kepala Dinas juga langsung meninjau di beberapa wilayah kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan maupun kaitannya dengan evaluasi hasil pekerjaan yang ada di lapangan. Juga kita bersama dengan Pak PJ Bupati juga mengecek di lapangan dan beberapa testimoni kita juga berinteraksi dengan warga masyarakat secara nampak kasat mata itu memang ada perbedaan dengan tahun-tahun kemarin dan nampaknya masyarakat sedemikian puasnya dengan pekerjaan infrastruktur yang kita laksanakan. Dan tentunya ini merupakan cambuk bagi kami untuk melaksanakan kegiatan yang lebih berkualitas lagi. Dan banyak memang hal-hal yang harus kita benahi di tahun 2003 ini untuk pelaksanaan di tahun 2024 itu lebih baik lagi.
kita pernah mengunjungi di daerah Pagerwojo, daerah Samar, yang praktis tahun kemarin tidak bisa dilalui karena longsor, dan pada waktu kita benahi itu ada longsor susulan dan praktis tidak bisa melewati. Dan alhamdulillah tahun ini selesai, dan juga di atasnya itu ada longsor di daerah Judek Pagerwojo, sudah kita lihat, kita tinjau, karena juga mendapatkan hal urgen karena dilewati kegiatan trayeknya bus Damri arah Tulungagung Ponorogo. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya vital dan menjadi perhatian masyarakat itu langsung kita tinjau langsung di lapangan, langsung kita pantau langsung di lapangan, langsung kita evaluasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Dan juga pembangunan jembatan terutama yang menjadi urgen keperluan masyarakat untuk menghubungkan antar desa. Di desa Gempolan terjadi pergantian jembatan karena memang sudah tidak layak. Kita lakukan monitoring langsung di desa Jeli juga itu jembatan ambrol, dan juga di desa Tulungrejo yang menjadi aspirasi masyarakat kita monitoring, kita pantau langsung. Dan juga kita memantau kegiatan di wilayah-wilayah pinggiran, kemarin di desa Kresian, di Tanggung Gunung, dan juga di desa Geger, di desa Penjor, di desa Gamburan kita pantau langsung untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kita pastikan itu sesuai spek teknis, sesuai dengan jangka waktu yang kita persyaratkan, dan tentunya sesuai dengan target apa yang telah kita tentukan itu bisa sesuai dengan tepat waktu. Dengan kinerja luar biasa di tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung menetapkan standar kinerja yang tinggi untuk tahun-tahun mendatang. Harapan besar diletakkan pada partisipasi langsung masyarakat dalam kemajuan pembangunan infrastruktur di Tulungagung. Di tahun 2024 ini kami juga menyongsong tahun yang akan kita lalui ini dengan penuh semangat dan penuh keyakinan bahwa kita juga sudah menyusun program kegiatan. Intinya kita juga melanjutkan program-program yang belum terselesaikan untuk program tahun 2023. Misalnya seperti jalan di daerah Nyawangan Picisan itu belum tersambung. Nanti di tahun 2024 kita teruskan untuk menyambung jalan itu biar masyarakat itu terlayani dengan sangat baik, karena jalan di daerah Nyawangan Picisan itu masih belum tersambung, di tengah-tengahnya sekitar 700 meter. Dan juga beberapa kegiatan di Desa Kedoyo, Kecamatan Sendang tentunya juga kita teruskan agar bisa nyambung sampai Desa Babatan. Dan mungkin banyak kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya perlu kita teruskan, kita lanjutkan di anggaran tahun 2024. Juga selain infrastruktur fisik, kita juga menajamkan kembali kaitannya dengan Perda RT RW kita. Tentunya kita tindak lanjuti dengan rencana detail tata ruang RDTR itu per wilayah, atau mungkin bisa kita bagi per kecamatan, kita detailkan. Dan kita pastikan ini untuk memastikan kegiatan iklim investasi memang benar-benar terjamin dengan penataan ruang yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dan tentunya juga di bidang SDA, ya kita melanjutkan kegiatan-kegiatan yang belum tersentuh di tahun 2023, kayak normalisasi di wilayah Kaliboto, normalisasi di wilayah selatan, dan normalisasi di wilayah timur. Itu memang perlu kita lanjutkan karena juga bermanfaat untuk daerah irigasi, juga bermanfaat untuk saluran pembuang apabila terjadi anomali cuaca yang curah hujan yang sangat melimpah, untuk mengantisipasi banjir yang terjadi di wilayah masing-masing. Dan untuk kegiatan penataan bangunan tentunya juga kita akan meneruskan ex-bilga untuk gedung perkantoran, karena ada beberapa organisasi perangkat daerah itu belum mempunyai kantor yang layak. Jadi ini
nanti di tahun 2024 itu coba kita teruskan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu sinergis dan simultan. Dengan optimisme tinggi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung berkomitmen untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kegiatan kita di bidang Bina Marga di tahun 2023 ini tidak lepas dari kerjasama teman-teman semua staf Bina Marga, baik itu mulai dari setingkat kasih maupun dari staf, ataupun kerjasama dari rekan-rekan penyedia, baik itu konsultan pengawas maupun kontraktor, yang semuanya sudah bekerja dengan baik untuk menyelesaikan kegiatan kita di tahun 2023 ini. Tak lupa juga semuanya merupakan arahan dan dukungan dari Bapak Kepala Dinas yang sangat mendukung sekali kegiatan kita, di mana setiap ada permasalahan kita laporkan ke beliaunya dan tindak lanjutnya sangat cepat, sehingga kegiatan kita di 2023 ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa selesai 100%. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Bapak Dwi Harisbagio, yang selama ini telah memberi banyak bimbingan, masukan, arahan, sehingga kami dapat bekerja sesuai dengan tupoksi kami, sesuai dengan target yang telah ditentukan dan berjalan dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua karyawan-karyawati, khususnya di sekretariat yang telah membantu dalam kelancaran, membantu dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga semua yang ditargetkan sudah dapat tercapai dan pekerjaan selama tahun 2023 ini dapat berjalan lancar dan baik. Terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas PUPR, Bapak Sekretaris, dan teman-teman Kabid, serta semua staf yang ada di Dinas PUPR atas kerjasamanya di tahun 2023 ini. Harapan kami, semoga kita bisa menyongsong tahun 2024 dalam kondisi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah semua sudah terlaksana dengan baik. Capaian kinerja baik ini tentunya adalah kinerja optimal dari teman-teman bidang tata bangunan dan jasa konstruksi, serta bimbingan Bapak Kepala Dinas PUPR, Bapak Sekdin PUPR, dan tentunya kerjasama antar bidang dan lintas OPD. Yang tak lupa adalah berkat izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir 2023 ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang telah mensupport kami, dan kami berharap untuk tahun 2024 kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang lebih bermanfaat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di bidang tata bangunan dan jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. Demikian harapan kami, bidang penataan ruang semakin solid melaksanakan kegiatan dalam pelayanan penataan ruang. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh staf dan unsur pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung yang telah mendukung dan memberikan arahan dan petunjuk sehingga dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada PU Tulungagung, pada Bapak Bupati yang telah membangun jalan ini. Semoga dengan perbaikan jalan ini nanti perekonomian di desa kami bisa semakin maju. Ya, terima kasih untuk pemerintah Tulungagung sudah memberikan jalan bagus. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Jalannya bagus, terus untuk akses ke sekolah juga lancar, enak. Kalau sebelumnya jalannya grunjal-grunjal, banyak lubang-lubang, sekarang enak.
Ibu ini Terima kasih banyak atas pembangunan gorong-gorong dari pemerintah, karena mungkin kedepannya kalau kita sangat mengatasi banjir dan warga sekitar ini tidak merasakan banjir lagi. Soalnya kalau pada saat hujan deras itu bukan hanya banjir saja, tapi sampah itu banyak menumpuk di jalan-jalan. Jadi pihak warga itu membersihkan semua. Untuk gorong-gorong ini semoga bermanfaat, tidak ada banjir lagi, dan semoga ada pembangunan yang lebih baik lagi dari pemerintah.